Selamat hari Minggu dan shalom bagi kita semua. Shalom. Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita akan masuk dalam ibadah kita hari ini. Biarlah kita tenangkan hati dan pikiran kita. Saatnya kita memasuki saat teduh, berdoa dalam hati masing-masing. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 370 ayat 1 sampai dengan ayat 2. dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaraan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kepada kami Roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami,
agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memberlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marede hita sian bukuede nomor 220 tolu ayat sadang. Marilah kita membaca firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu hari ini, tertulis di dalam buku Roma pasalnya yang ke-15, dimulai dari ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-13. Mari kita baca secara responsoria. Begini firman Tuhan. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmat-Nya, seperti ada tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi nama-Mu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi, pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa-bangsa, dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, Taruk dari pangkal Isai akan terbit, dan Ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 27 ayat 1.
diundang untuk berdiri. Marilah dengan segala kerendahan hati kita datang mengaku dosa di hadapan Tuhan, berdoa dalam hati masing-masing. Dan pengasih, kami datang ke hadapan-Mu untuk mengaku dan menyesali dosa-dosa kami. Sejak hari kelahiran kami sudah bergelimang di dalam dosa dan tiada kebenaran di dalam diri kami, sehingga kami semuanya menempuh jalan yang sesat dan melanggar hukum-Mu. Tetapi kami sadar dan hendak menyerahkan diri kepadamu, karena kami yakin bahwa Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Engkau tidak menghendaki kami binasa, melainkan menawarkan pengampunan dosa dan kehidupan baru oleh kasih setia anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mare dehita sian buku ede nomor 110 pitu ayat sada. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru dalam ibadah kita hari ini, yaitu hukum Tuhan yang pertama sampai dengan yang keempat. Beginilah hukum Tuhan. Yang pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Yang keempat,
Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Sebab itulah Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Sampai di sana pembacaan hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 387 ayat 1. Bersaksi mengikrarkan pengakuan iman bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan berita gereja. Salam bagi kita semua, amang inang. Shalom. Berita gereja kita dalam 1 minggu ini. Poin pertama, segenap majelis GKP Jemaat Khusus Tanjung Piayu mengucapkan selamat ibadah bagi Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian yang saat ini beribadah di gereja. Demikian juga bagi jemaat yang melaksanakan ibadah minggu di rumah masing-masing.
Kiranya ibadah yang kita laksanakan berkenan untuk memuliakan nama Tuhan dan menjadi sukacita di tengah-tengah kehidupan kita. Yang kedua, nama minggu kita hari ini adalah minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema menjadi berkat dalam kepelbagian. Yang ketiga, himbauan bagi seluruh jemaat. Mulai minggu tanggal 21 Juni 2020, kita sudah melaksanakan ibadah minggu di gereja dengan mengikuti protokol kesehatan. Ibadah minggu diadakan dalam 3 gelombang, yaitu 1. Ibadah 1. Warga jemaat dari sektor 1, sektor 2 masuk pukul 7 WIB. Yang kedua, ibadah 2, warga jemaat dari sektor 3, sektor khusus masuk pukul 9 WIB. Yang ketiga, ibadah ketiga, warga jemaat dari sektor 4 masuk pukul 11 WIB. Poin yang keempat, ibadah sekolah minggu. Ibadah sekolah minggu dilaksanakan melalui YouTube GKPI Tanjung Piayu setiap hari Minggu mulai pukul 7.30 WIB. Diharapkan agar para orang tua mendampingi anak-anaknya dalam beribadah. Persembahan ibadah sekolah minggu dapat diserahkan kepada guru sekolah minggu. Yang kelima, bakti sosial tahap ketiga bagi warga jemaat terdampak COVID-19. Sesuai dengan program majelis jemaat, akan diadakan bakti sosial tahap 3 bagi warga jemaat yang paling terdampak COVID-19. Adapun pendanaan bakti sosial bersumber dari partisipasi warga jemaat GKPI Tanjung Piayu. Penyerahan bantuan akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2020 setelah selesai ibadah minggu. Demikian hal ini kami sampaikan. Terima kasih. Kami dari majelis jemaat gereja kita menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan selamat ulang tahun pernikahan bagi jemaat yang merayakannya dalam 1 minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati. Berita keuangan gereja kita. Saldo kas hingga Sabtu 4 Juli 2020 adalah Rp5.924.250. Saldo kas pembangunan hingga Sabtu 4 Juli 2020 adalah Rp30.208.300. Saldo kas diakoni hingga 4 Juli 2020 adalah Rp1.850.000. Dana persiapan pesta perak GKPI Tanjung Piayu. Saldo kas dana persiapan pesta perak hingga Sabtu 4 Juli 2020 adalah Rp111.497.000. Demikian berita jemaat kita dalam 1 minggu ini. Shalom. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu Tuhan. Hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami Engkau bisa kumpulkan di rumah yang suci ini Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang berkati Tuhan ibadah kami ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akan selesai Tuhan. Begitu dengan Tuhan jemaat-Mu yang hadir pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau yang berkati mereka Tuhan. Engkau berikan mereka kesehatan dan keselamatan di setiap harinya Tuhan. Engkau berkati juga anak-anak mereka Tuhan, dimanapun saat ini berada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat teman kami pada saat ini Tuhan, tidak bisa hadir bersama kami Tuhan, karena pekerjaan Tuhan. Tapi kami yakin Tuhan, kuasa-Mu Tuhan akan menyertai mereka dimanapun pada saat ini mereka berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat anak kami Tuhan, yang akan masuk sekolah Tuhan tanggal 13 Juli 2020 Tuhan. Kiranya Tuhan Kau yang berkati Tuhan, supaya anak-anak kami Tuhan dapat menjalankan tugasnya Tuhan di sekolahnya masing-masing Tuhan, dan Kau jauhkan Tuhan segala penyakit yang akan mendatangi mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga Tuhan berdoa buat para pelayan-Mu yang ada di gereja ini Tuhan,
Kiranya Tuhan Engkau yang berkati Tuhan, Kau berikan mereka kesehatan, hikmat kebijaksanaan dan kebijaksanaan Tuhan dalam setiap pelayanan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat negara kami ini Tuhan, yang sekarang ini Tuhan yang ada sekarang ini ada virus Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang campur tangan Tuhan, supaya virus ini Tuhan dapat sirna dari negara kami ini Tuhan. Begitu dengan Tuhan, Engkau yang berkati juga Tuhan pemimpin negara kami ini Tuhan, baik yang tingkat tinggi sampai yang tingkat terendah Tuhan. Supaya Engkau berikan mereka Tuhan ketabahan Tuhan dan kesabaran Tuhan dalam setiap memimpin negara kami ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-Mu Tuhan yang pada saat yang dalam minggu ini Tuhan akan merayakan ulang tahun Tuhan. Kiranya Tuhan Engkau yang berikan mereka Tuhan umur yang panjang dan kesehatan Tuhan. Senantiasa Tuhan Engkau yang berkati mereka di setiap langkah-langkah mereka pun dimanapun berada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, kami manusia penuh dengan dosa Tuhan. Engkau ampuni Tuhan akan dosa-dosa kami Tuhan, supaya berkat-Mu tidak terhalang Tuhan, yang akan kami terima Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari PKJ nomor 131 ayat 1 tambah 3. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan Shalom. Firman Tuhan dalam ibadah minggu keempat setelah Trinitatis pada hari ini tertulis dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat.
Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan, lalu sampai di situ. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbantin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikian pembacaan firman Tuhan sebagai landasan khotbah di tengah ibadah minggu kita pada hari ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita semua ingin hidup dalam penyertaan Tuhan serta hidup diberkati oleh Tuhan. Tak satupun orang yang tidak mau hidup diberkati Tuhan. Dengan beragam doa dan harapan, kita selalu minta kepada Tuhan, kasihanilah kami, berkatilah kami Tuhan, lewat apa yang kami kerjakan setiap harinya. Itulah keyakinan dan pengharapan orang yang percaya. Namun saudara yang terkasih, bagaimana caranya agar hidup kita ini menjadi hidup yang diberkati Tuhan? Dan apa yang harus kita lakukan atas berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita? Kalau dikatakan berkat, bukan hanya berupa materi, bukan hanya berupa harta kekayaan, namun kesehatan kita juga merupakan berkat Tuhan. Ketika saudara, kita semua tadi pagi bangun dari tempat tidur kita masing-masing, itu merupakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh hidup, boleh menghirup udara segar pada hari ini, dan saat ini beribadah di gereja ini, ataupun juga saudara yang saat ini beribadah di rumah masing-masing. Itu merupakan berkat Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi artinya bahwa berkat Tuhan itu bukan hanya semata harta kekayaan atau dari segi materi saja, namun kesehatan kita juga adalah berkat Tuhan. Napas hidup ini adalah berkat Tuhan. Anak-anak yang Tuhan berikan di tengah keluargamu adalah berkat Tuhan. Ketika anak-anak itu tumbuh dalam penyertaan Tuhan dan mereka menjadi anak-anak yang baik, yang berhikmat dan pintar, itu merupakan berkat Tuhan. Ketika saudara bekerja di tempat di mana engkau bekerja, dan pekerjaan yang kau kerjakan itu menghasilkan apa yang terbaik, itu merupakan berkat Tuhan. Namun apakah kita sudah mensyukuri berkat yang telah Tuhan berikan itu? Dalam ibadah minggu ini kita akan melihat panggilan Allah lewat firman Tuhan agar menjadi berkat dalam kepelbagaian, menjadi berkat bagi semua orang, menjadi berkat dimanapun kita berada. Saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham sebelum namanya adalah Abram, dan di kemudian hari Tuhan mengubahkan namanya menjadi Abraham, yang artinya bapa dari sejumlah besar bangsa. Dia merupakan anak dari Terah.
tinggal di Ur-Kasdim, Mesopotamia. Mereka bukanlah golongan yang mengenal Tuhan Allah pencipta alam semesta. Namun Terah termasuk Abram pada masa itu, sebelum berjumpa dengan Tuhan yang Maha Kuasa, mereka menyembah ilah-ilah lain, sebagaimana kebiasaan di daerah Mesopotamia kala itu. Jadi bukan orang yang mengenal Allah, tetapi Tuhan menetapkan Abram sebagai seorang yang terpilih dari sekian banyak orang dari tengah-tengah daerah Mesopotamia, Ur-Kasdim. Abram dipanggil oleh Tuhan Allah pencipta alam semesta ini dan diutus untuk pergi ke sebuah tempat yang belum pernah dilihat sebelumnya, yaitu ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, pada usia 75 tahun dikatakan dalam perikop ini, ia berangkat bersama dengan istrinya Sarai. Kala itu mereka belum dikaruniakan anak. Bersama dengan Lot berangkat menuju tanah Kanaan. Allah berfirman kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu." Pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Artinya yang belum pernah ia lihat, bahkan Tuhan yang berfirman kepadanya belum pernah ia kenal. Inilah suatu hal yang luar biasa, bagaimana Allah memilih Abram dengan inisiatifnya sendiri, bukan oleh karena kemauan dari Abram. Tuhan yang berencana memilih dan menetapkan Abram dan diutus untuk berangkat ke tanah Kanaan. Saudara yang terkasih, di sini kita bisa melihat dan menjadi perenungan bagi kita bahwa kita patut berserah sepenuhnya kepada Tuhan, sang pemilik hidup kita. Tuhanlah yang punya perencanaan yang terbaik atas hidup kita, dan marilah kita hidup seturut dengan rencananya. Jangan mengendalikan akal pikiran dan rancangan kita, sebab rancangan kita belum tentu rancangan yang terbaik, tetapi rancangan Tuhan pasti rancangan yang paling terbaik. Dan kesanalah Abram tunduk taat atas inisiatif Allah yang memilihnya dan mengutusnya untuk berangkat ke tanah Kanaan. Jika Abram pada saat mendengarkan perintah Tuhan kepadanya, dalam perikop ini tidak dikatakan apakah dia bertanya kepada Tuhan di mana itu tanah Kanaan, namun dia tunduk dan berangkat ke sana. Beda dengan kehidupan kita saat ini, ketika seseorang, katakanlah suami, berkata kepada istrinya, kepada anak-anaknya, ketika dia berkata, kita akan jual rumah kita ini semuanya, hartanya kita jual semuanya, dan kita akan berangkat ke sebuah tempat. Istrinya, anak-anaknya pasti akan bertanya, kalau ini semua dijual, kita mau pindah kemana? Pasti ditanya seperti itu. Tidak mungkin istrinya, anak-anaknya mau pindah kalau belum tahu ke tempat mana mereka mau pindah. Ini merupakan naluri kemanusiaan kita, karena itu merupakan secara manusiawi, ya. Tetapi Abram yang berjumpa dengan Tuhan, mendengarkan langsung dari Tuhan itu sendiri, dan dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa, dan Tuhan yang mengutus dia, dan dia juga tahu bahwa Tuhan pasti mempersiapkan yang terbaik baginya. Apakah Ur-Kasdim adalah tempat yang perlu dihindari? Apakah tempat itu bukan tempat yang menjanjikan? Ternyata jemaat yang terkasih, Terah dan anak-anaknya, Abram dan semua keluarganya hidup dalam kebahagiaan di Ur-Kasdim. Mereka kaya raya, berkecukupan dalam segala hal, nyaman hidupnya selama 75 tahun, hidup dalam kenyamanan di sana. Namun dia harus meninggalkan itu
dan berangkat ke tempat yang belum pernah ia tempati. Apakah yang boleh kita lihat dari perenungan panggilan Allah ini? Ketika Tuhan memanggil kita, maka kita harus siap meninggalkan segala kenyamanan yang kita rasa selama ini membuat kita merasa nyaman. Kita harus siap. Panggilan Tuhan juga mengingatkan kita untuk mau meninggalkan segala kebiasaan-kebiasaan lama. Walaupun mungkin kita rasa kebiasaan lama itu cukup menyenangkan kita, namun jika Tuhan berencana menetapkan kita untuk berangkat ke sebuah tempat, melakukan sebuah hal, lakukanlah itu. Meskipun kita merasa akan dirugikan. Orang percaya harus tunduk kepada panggilan Tuhan. Jika Tuhan berkata, pergilah ke tempat yang kutunjukkan kepadamu, pergilah. Kita semua yang tinggal di Pulau Batam ini dengan iman percaya pasti meyakini Pulau Batam ini menjadi sesuatu tempat yang diibaratkan seperti tanah Kanaan. Ya. Kalau tidak, saya yakin semuanya sudah pindah dari sini. Tapi semua berharap dan meyakini dari Bonapa Sogit, dari kampung halaman kita masing-masing datang ke Pulau Batam ini dengan keyakinan Pulau Batam diibaratkan seperti tanah Kanaan yang dijanjikan Tuhan bagi kita. Dan di sini kita akan meraih beragam berkat dari Tuhan. Dan seperti itulah kesediaan Abram, mau dipanggil, mau diutus oleh Tuhan ke tempat yang Tuhan persiapkan itu. Di sini kita melihat kesetiaan Abram dalam mendengarkan dan melaksanakan perintah Allah. Dan hingga pada akhirnya dia disebut sebagai bapa dari segala orang yang percaya, atau juga bapa dari sejumlah besar bangsa. Apa janji Tuhan bagi Abram? Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Kurang apa lagi? Tuhan telah siapkan janji dan berkatnya. Apalagi yang kurang abang ini? Firman Tuhan berkata kepadanya, aku akan memberkati engkau dan menjadikan engkau sebagai berkat bagi bangsa-bangsa lain. Bahkan dia akan diberkati seterusnya, dan oleh dia bangsa-bangsa lain juga akan beroleh berkat. Lewat iman percaya Abraham, bapa dari segala orang yang percaya itu, semua orang juga yang percaya kepada Tuhan Allah beroleh berkat, termasuk kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena kita juga merupakan anak-anak dari Abraham yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, beroleh berkat, hidup dalam berkat, dan juga siap untuk menyalurkan berkat yang kita terima. Yang berikut yang boleh kita perhatikan dari firman Tuhan ini adalah bagaimana kita sebagai pribadi yang percaya kepada Tuhan harus sungguh-sungguh merenungkan bahwa berkat itu adalah bersumber dari Tuhan semata. Jangan pernah mencari berkat yang semu dari dunia ini, dari kekuatan dunia ini, atau lewat mengandalkan logika berpikir kita. Atau jangan kita merasa oleh karena kuat kuasa hikmat kita boleh berhasil seperti saat ini. Tidak. Jika saudara memiliki segala-galanya saat ini, ketahuilah itu semua oleh karena kemurahan Tuhan. Jika bukan karena kemurahan Tuhan, maka kita tidak boleh berdiri sebagaimana saat ini, tidak boleh hidup sebagaimana hidup saat ini. Abram menyadari perjumpaannya dengan Tuhan adalah saat yang tepat untuk semakin mengenal pribadi Allah yang Maha Kuasa itu. Ketika Abram berangkat bersama dengan Sarai dan juga dengan Lot dan semua yang ada padanya dibawanya pergi ke tanah Kanaan, dia tidak lupa kepada Tuhan yang telah berjanji memberikan berkat-Nya.
Dia mendirikan mesbah bagi Allah di Betel. Artinya dia tidak dininabobokan lewat apa yang ia rasakan itu, lewat panggilan Tuhan dan lewat janji yang akan ia terima itu. Apa yang Tuhan berikan, apa yang Tuhan janjikan tidak membuat Abram menjadi terlena. Ada banyak orang yang terlena di tengah-tengah kehidupannya setelah ia beroleh sekian banyak berkat dalam hidupnya. Pada waktu dia susah, dia berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengasihinya, agar Tuhan memberkatinya. Namun ketika dia telah meraih segalanya, ada banyak orang yang lupa bersyukur. Hanya sedikit orang yang mau bersyukur. Abram salah satu daripada orang yang bersyukur. Bagi Tuhan artinya menunjukkan sikap hidup yang mau semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, sumber segala berkat dan penyertaan dalam hidupnya. Jemaat yang terkasih, kiranya kita semua seperti itu. Mari kita gunakan waktu kita, mari kita gunakan hidup ini sebagai tempat, sebagai sarana, sebagai cara untuk memuliakan Tuhan. Di tengah pandemi kita sudah beribadah selama 3 bulan di rumah masing-masing, dengan menerima acara yang disampaikan oleh para penutua sektor. Setiap Sabtu para penutua sektor harus berangkat ke rumah masing-masing warga jemaat menghantarkan tata ibadah. Walaupun para penutua sektor punya banyak kesibukan, namun mereka memberikan waktunya untuk berbagi lewat tata ibadah setiap minggunya. Dan banyak juga warga jemaat yang antusias menerima itu. Mereka juga mengikuti ibadah baik secara mandiri maupun juga secara live streaming lewat gereja kita. Namun secara umum di tengah-tengah persekutuan gereja, ada juga orang-orang yang merasa ketika ibadah dilangsungkan di rumah masing-masing, bukan di gereja, sepertinya orang yang katanya hidup bergereja ternyata kurang iman. Itu kata mereka. Terus bagaimana? Kapan kita akan beribadah di gereja? Sepertinya ada kerinduan yang luar biasa. Selama 3 bulan selalu bertanya-tanya, kapan kita akan beribadah? Tapi ketika ibadah telah dibuka dan mulai dilaksanakan di gereja, orang-orang yang seperti itu, terkadang mereka juga yang tidak mau datang ke gereja. Ketika ibadah tak dilaksanakan di gereja, bertanya, kapan mulai ibadah? Setelah ibadah dilaksanakan, orangnya tak kunjung kelihatan. Jemaat yang terkasih, mari kita mengubah pola yang demikian. Situasi saat ini masih dalam situasi pandemik, namun janganlah pandemik ini membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Namun baiklah kiranya pandemi ini membuat kita semakin hidup lebih berhikmat di masa new normal ini dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Jika bukan karena Tuhan, maka kita tidak akan dapat melewati masa pandemik. Selama 3 bulan kita menyaksikan berita di media sosial bagaimana negara-negara lain yang begitu berat sekali menghadapi pandemi ini. Namun kita bersyukur masih. Kita bisa mengatakan masih bersyukur. Kita semua sehat-sehat. Ini merupakan berkat Tuhan yang tak terhingga. Karena itu jemaat Tuhan, kita yang beribadah saat ini, hari Minggu depan juga akan datang beribadah, saya yakin itu. Dan bagi saudara saat ini yang sedang menyaksikan dan mengikuti ibadah ini, baik secara live streaming ataupun juga nanti setelah ibadah ini juga menyaksikannya juga, hari Minggu silahkan datang beribadah di gereja. Jangan takut. Sesuai dengan protokol kesehatan kita jalankan ibadah kita di gereja ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mari kita pakai waktu kita sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Tuhan, seperti Abram yang tidak lupa mendirikan mesbah bagi Allah. Mesbah bagi Allah di tengah-tengah rumah tanggamu, dirikan. Mesbah bagi Allah lewat persekutuan di gereja, laksanakan. Itulah tanda daripada orang
yang sungguh-sungguh merenungkan penyertaan dan berkat Tuhan. Yang berikut, jemaat yang terkasih, sesuai dengan tema dalam ibadah minggu ini adalah menjadi berkat dalam kepelbagaian. Tujuannya adalah bagaimana kita sebagai orang percaya yang telah menerima berkat Tuhan, apapun berkat yang telah kita terima itu, mari kita salurkan bagi orang lain. Mari kita berikan kepada orang lain yang membutuhkan. Apa berkat yang telah kita terima dari Tuhan, berikan kepada orang yang membutuhkannya. Karena apa yang kita berikan kepada orang yang membutuhkannya, sama halnya dengan memberikan kepada Allah, Sang Pemilik berkat itu. Kita bersyukur di masa pandemi ini, gereja begitu antusias. Dalam 3 bulan terakhir, begitu antusias melaksanakan diakoni, melaksanakan bakti sosial. Tapi coba kita lihat saat ini, sebahagian sudah mulai menurun antusiasnya dalam berdiakoni. Padahal apa yang telah terjadi itu, gereja yang mau berbagi selama 3 bulan ini merupakan suatu pelajaran bagi kita. Ternyata berbagi itu sangat indah. Itu merupakan teguran dan juga penugasan bagi gereja mengingat kembali panggilan daripada gereja itu menjadi gereja yang berdiakoni, gereja yang mau berbagi berkat, gereja yang mau menjadi saluran berkat bagi orang lain. Gereja itu siapa? Kita semua, Bang Inang. Saya dan saudara adalah persekutuan daripada orang yang percaya kepada Kristus. Kita semua terpanggil untuk berbagi, seperti tugas yang diterima Abram, agar menjadi berkat bagi semua orang. Itulah panggilan kita pada hari ini. Jangan sampai berkat yang telah kita terima itu kita simpan-simpan. Jangan seperti kolam yang tidak ada lubang air pembuangannya. Ketika air selalu penuh tanpa ada pembuangan airnya, air yang mengalir, ikan di dalam semuanya bisa mati. Orang yang terlalu angkuh, terlalu kikir, dan terlalu pelit dalam hidupnya, tidak mau berbagi berkat, hidupnya tidak akan nyaman seperti kolam yang bau itu. Namun kita mau memiliki hidup yang mengharumkan nama kita, ya, membanggakan kehidupan kekristenan kita lewat sikap yang mau berbagi atas apa yang kita terima di tengah-tengah dunia ini, dimanapun kita tinggal, dimanapun kita berada, terlebih di tengah-tengah persekutuan gereja ini. Kita semua dipanggil menjadi berkat bagi semua orang. Saudara yang terkasih, lewat firman ini kita diingatkan agar menjadi seperti Abram, menjadi seperti Abraham yang hidup dalam kesetiaan, yang percaya sepenuhnya hanya kepada Tuhan, dan dengan penuh keyakinan ia meraih berkat Tuhan itu. Demikianlah kita semua dengan iman percaya kepada Allah, sumber segala berkat itu. Yakinlah berkat Tuhan akan kita raih, dan ketika telah kita raih, jangan lupa menyalurkan berkat bagi semua orang. Jadilah berkat untuk semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah memanggil kami di tengah-tengah dunia ini menjadi persekutuan di dalam Kristus Yesus, yang mau mensyukuri berkat Tuhan dan juga mau berbagi atas berkat yang Tuhan limpahkan di tengah hidup kami. Sebesar apapun juga yang kami terima, kiranya hal itu dapat kami syukuri sebagai bagian dari kebaikan Tuhan atas kehidupan kami. Kiranya Tuhan, sebagaimana Abraham yang Tuhan berkati dalam kehidupannya dan Engkau tugaskan untuk menjadi berkat bagi semua orang, demikianlah juga kami para anak-anak dari Bapa Abraham juga menjadi orang yang setia kepadamu, setia kepada panggilan Tuhan, dan juga percaya atas pemeliharaan Tuhan, mau menyembah memuliakan nama Tuhan, dan mau menjadi saluran berkat bagi semua orang.
termulialah nama-Mu Tuhan, dulu kekal sampai selama-lamanya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Gerun Jemaat nomor 389 ayat yang ketiga. Untuk menghantar kita mempersembahkan kurban persembahan, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 35b. Demikian firman-Nya. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Dengan sukacita kita memberikan persembahan.
Jemaat, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mendoakan persembahan ini. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Jemaat, pulanglah dengan sukacita, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Selamat hari Minggu bagi kita sekalian dan Shalom. Shalom. Silahkan